Beberapa hari yang lalu saya membawakan renungan tentang misteri hati-hati. Ada kisah tentang misteri hati-hati. Bacaan hari ini sebenarnya memiliki kaitan erat atau kelanjutan dari bacaan kemarin. Dan apa yang dikatakan dengan misteri, acap kali dikaitkan juga dengan sesuatu yang tersembunyi. Dan misteri yang tersembunyi ini baru akan menjadi jelas, baru akan terbuka dengan terang benderang saat masa penggenapan itu tiba. Hari ini ungkapan Yesus, dengarkanlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Ketika Yesus mengatakan dengar, dengar dengar. Orang tua biasa menasihati anak-anak dan anak-anak mendengar. Tetapi ketika orang tua memberikan pressing, memberikan tekanan kepada, dengar kok. Camkan ingat dengar, ingat. Sesuatu yang penting. Mengapa? Karena Mesias yang ada dalam gambaran mereka seringkali bertentangan dengan Mesias dalam misi Yesus datang ke dunia. Kemarin bacaannya tentang bagaimana Yesus menyampaikan keberadaannya sampai ia harus menderita. Dan hari ini penekanan tentang penderitaan itu diawali dengan dengarkanlah dan camkanlah perkataanku ini. Bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan menarik ditutup dengan frase, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Kemungkinan karena mereka juga sudah takut. Hal ini sudah sering dikatakan oleh Yesus tentang nubuat Mesias yang memilih jalan penderitaan itu. Saudara-saudariku yang terkasih, kadangkala sebagai orang Kristiani, ada bayang-bayang atau hal yang masih samar-samar di dalam hidup beriman kita. Kadangkala banyak hal muncul sebagai pertanyaan penuh selidik di dalam benak kita. Kadangkala banyak hal yang masih blur, yang masih absurd di dalam hati kecil kita. Pertanyaan-pertanyaan yang semacam bocah cilik nakal yang berlarian ke sana kemari untuk bertanya, mengapa begini, mengapa begitu, mengapa harus ini, mengapa harus itu. Bahkan dalam masa pandemi ini, pertanyaan-pertanyaan yang masih terus mengalir tentang kuasa Tuhan. Kapan ini berakhir? Kapan kehidupan boleh berjalan dengan normal kembali? Orang-orang mungkin bertanya. Tetapi sebagai orang Kristiani kita diingatkan oleh Yesus bahwa yang tersembunyi pada saatnya juga akan tersingkap, akan terungkap, akan terbuka, dan kita diminta untuk tetap berjalan dengan mentalitas seorang Kristiani yang sejati, bahwa berjalan dengan Dia, dengan setia,
menghasilkan sesuatu yang pada akhirnya berguna dalam kehidupan kita. Bukan saja kehidupan yang biasa-biasa, tetapi kehidupan yang melampaui apa yang sekarang ada. Sebagaimana dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II, perjalanan bersama Yesus adalah petualangan yang mengagumkan. Semoga demikian.